Dan tolong kalian ignore aja warnanya yang keputihan. Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Gita. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau review dua produk baru dari BLP Beauty, yaitu ada Face Base by Lizzy Bara dan juga ada Face Concealer by Lizzy Bara juga. Nah, tanggal 8 Juni kemarin itu BLP ngeluarin seri terbaru dari Face It-nya. Jadi mereka ngeluarin face base, yaitu foundation dan juga face concealer. Dan aku kemarin belinya langsung di websitenya yang satu set ya. Jadi satu set sekalian sama beauty sponge-nya. Dan juga dapet satu tas transparan yang menurut aku sih ini sebenarnya pouch, tapi dia dikasih tali gitu. Dan untuk harga satu setnya itu 397. Itu aku belinya di websitenya. Sebenarnya kemarin aku udah nyobain, dan ini aku nyobain lagi yang kedua kali untuk reviewnya hari ini. Yang pertama itu untuk face base-nya. Yang face base-nya ini dia isinya 33 ml, dan aku ambil yang shade N20 beige karena dari face base-nya sendiri itu mereka baru mengeluarkan itu cuman ada 5 shade. Yang pertama adalah W10 Warm Ivory, kemudian ada W20 Warm Beige, kemudian N20 Beige, terus C30 Cool Sand, dan yang terakhir itu ada W30 Warm Sand. Dan sebenarnya itu untuk kulit aku ini kan masuk dalam kategori sawo matang dan juga lebih ke yellow undertone, tapi kadang aku masih bisa dimasukin ke neutral undertone. Tapi kemarin waktu aku ngelihat shade-nya itu aku antara W20, N20 atau W30. Karena kalau ambil yang C30 itu kayaknya aku nggak masuk kan, untuk undertone kulit itu aku tetap tidak akan pernah masuk. Nah, sedangkan kalau untuk yang W20 itu buat aku kayaknya ini keterangan nih buat aku. Dan untuk yang W30 atau yang warm sand itu jelas itu akan kegelapan di kulit aku. Dan aku akhirnya ambil yang tengah-tengah N20. Cuman sayangnya seperti yang tadi aku bilang kemarin aku udah cobain, untuk yang N20 ini dia masih keputihan di aku karena dia warnanya terlalu ke neutral undertone. Di aku itu cenderung keputihan dan abu-abu. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian. Tapi nggak apa-apa. Kenapa kalau aku cuma belinya satu aja? Kenapa aku nggak sekalian beli dua agar bisa aku campur? Aku cenderung sebenarnya nggak gitu suka campur-campur foundation. Makanya aku ambil yang N20 dengan catatan aku ambil resiko keputihan dan memang bener. Nah, ini langsung aja. Untuk yang pertama itu adalah face base-nya. Ini dia untuk packaging-nya ya yang pertama. Packagingnya itu simple, sama seperti packaging dari Lizzy Bara yang lain atau BLP Beauty yang lain. Itu simple, bulat-bulat gini, terus habis itu ini ada tutupnya. Dan ini tuh nggak ada tulisan macam-macam di sini, jadi cuman ada tulisan nama produknya face base. Kemudian yang di belakang sini dia ada klaimnya. Dia di sini ada klaim light white, semi matte finish, dan kemudian light to medium coverage. Jadi klaim dia ringan, terus semi matte finish, dan juga coveragenya itu light to medium. Untuk beratnya ini ada 33 ml, dan di bawahnya sini ada tulisan nama shade-nya N20 dan warnanya beige. Kemudian kita mau langsung aja untuk teksturnya. Nah, bisa kalian lihat kalau untuk teksturnya dia cair banget ya. Jadi begitu aku tuang ke tangan dia langsung kayak jatuh gitu ke bawah. Ini menandakan kalau memang untuk teksturnya di benar-benar cair. Makanya di sini dia ada tulisan kalau misalnya mau memakai itu harus shake well before using, harus dikocok dengan baik baru bisa dipakai. Nah, tadi aku juga lupa bilang kalau untuk mengeluarkan produknya itu dia pakainya pump gini, dan ini merupakan salah satu poin plus juga karena kalau dengan pump seperti ini itu dia lebih higienis dan bisa mengontrol kita berapa banyak produk yang akan kita gunakan atau kita keluarkan dari packagingnya. Dan kalau pump seperti ini juga dia akan lebih higienis ketimbang yang nggak pump, karena kita nggak akan takut dia akan terkontaminasi dengan zat-zat atau bakteri atau kotoran yang lainnya. Nah, kemudian kalau untuk yang face concealer itu dia datang dalam 3 shade. Yang pertama itu ada yang light, kemudian medium, dan yang terakhir itu ada honey. Dan kenapa aku ambil yang medium? Karena ini warna yang menurut aku akan lebih masuk di warna kulit aku. Warna yang light jelas akan keputihan, warna yang honey jelas akan kegelapan, jadi aku ngambil yang medium. Berdasarkan swatches yang ada di website, berdasarkan review-review yang lain, aku belum nemu shade yang bener-bener pas di aku. Jadi aku memilih ya udahlah aku ambil resiko aja kalau keputihan. Dan untuk packagingnya sama seperti packaging dari face base nya, simple banget.
Dan bener-bener identitas dari BLP itu sejak pertama kali dia keluarkan seperti itu ya, simple, terus minimalis, dan itu yang aku suka dari produk BLP. Di sini dia juga nggak ada tulisan macam-macam, cuman ada namanya aja Face Concealer by Lizzy Para. Terus habis itu di bawah ini dia ada tulisan shade-nya medium. Udah itu aja dan nggak ada tulisan macam-macam. Nah ini mau aku swatch di tangan aja. Nah kalau menurut aku untuk concealernya sendiri dia teksturnya jauh lebih kental daripada yang face base-nya. Jelas ya kalau untuk concealer itu memang dia harus lebih bisa coverage kan untuk menutupi semua noda-noda yang ada di muka. Jadi untuk teksturnya dia akan lebih kental, dan untuk warnanya dia sedikit lebih kuning ketimbang dengan face base-nya. Nah ini langsung aja mau aku pakai di muka, tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Aku mau kasih tahu ke kalian jangan kaget kalau memang warnanya jadi keputihan dan abu-abu di aku, karena memang shade-nya nggak cocok di aku. Oh ya, sebelumnya aku mau swatch di sini, jadi kalian juga bisa kira-kira nanti kelihatan keputihan banget nggak ya di kulitnya Mbak Gita. Oh, kok jelas akan keputihan ini. Nah ini. Dan ini untuk concealernya. Ini swatches yang N20, dan ini yang concealernya yang medium. Kelihatan banget kan putihnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita langsung cobain aja di muka. Jadi mau langsung aku pakein aja satu muka. Dikocok dulu, jangan lupa. Aku keluarin langsung 3 palm, dan aku akan pakai beauty sponge-nya. Sebenarnya dia itu enak banget sih waktu di blend. Jadi karena dia lightweight ya, jadi dia tuh kan ringan. Jadi waktu aku blend itu tuh dia juga gampang gitu. Tuh kan bisa kalian lihat ini bener-bener keputihan. Nah ini yang setengah udah selesai, yang setengah kalian bisa lihat ini memang tadi untuk klaimnya itu lightweight. Aku bilang iya. Kenapa lightweightnya aku bilang iya? Karena aku nggak ngerasa berat sama sekali, dan aku nggak ngerasa pakai foundation. Jadi masih kerasanya tuh sama kayak yang sebelah kiri. Dan tolong kalian ignore aja warnanya yang keputihan. Terus yang untuk semi matte finish kalian bisa lihat iya ya. Jadi sebelah sini tuh dia langsung kelihatan kayak ada sedikit basah gitu, jadi nggak bikin matte tapi juga nggak bikin basah. Dan kalau untuk yang coveragenya light to medium, menurut aku dia malah cenderung lebih ke medium ya. Ini bahkan aku curiga kalau misalnya aku kasih dia satu layer lagi, dia malah jadinya akan masuknya ke full deh coveragenya. Karena ini untuk satu layer aja dia udah cukup cover kok untuk noda-noda jerawatku. Kalian kan tahu sendiri kan untuk noda jerawatku itu cukup banyak. Nanti kita akan buktikan ya sebelah kiri ini kan udah jerawatnya kan lebih banyak ketimbang yang kanan. Biar bisa tahu dia lebih cenderung ke light to medium atau sebenarnya itu medium to full coveragenya. Oke, ini langsung aja aku pakein yang sebelah kirinya. Oh ya, by the way, untuk sponge-nya yang dari Jackwell ini juga dia lumayan sih. Kemarin waktu aku nyobain pertama kali tuh kan rasanya kayak nggak enak karena belum aku basahin proper gitu loh. Jadi tadi ini aku basahin yang lebih basah lagi, terus habis itu aku peres-peres, dan ini cukup enak kok waktu dipakai. Wow, oke. Oke, ini sudah selesai. Ini untuk 3 palm dan 1 muka. Sebenarnya aku agak amazed juga karena ini berbeda dengan kemarin. Jujur loh, kemarin itu waktu aku nyobain pertama kali itu aku langsung apa sih ini kok kayak gini ya, kayak gitu kan. Tulisannya kan lightweight to medium coverage gitu. Terus aku nih apaan sih, malah kayak nggak pakai foundation deh gitu. Tapi kok ini yang aku nyobain yang kedua kali ini kan, menurut aku dia malah lebih ke medium to full deh. Tuh di sini. Di sini tuh bekas jerawatku tuh banyak banget, tapi ini malah udah samar gitu. Dan ini kalau misalnya aku tambahin jadi satu layar lagi, ini pasti akan jauh lebih coverage lagi. Jujur sih sebenarnya aku malah lebih suka pakai yang hari ini ketimbang yang kemarin, nggak tahu kenapa. Ternyata meskipun memang dia lebih ke neutral ya, jadi warnanya itu sebenarnya di aku keputihan. Jujur terus terang itu keputihan, tapi
Tuh kalau sama tangan aku nggak terlalu jauh banget kan bedanya, cuman memang dia lebih ke neutral aja. But it's okay, nggak apa-apa karena segala hal itu pasti ada jalan keluarnya. Nah ini menurut aku untuk foundationnya udah ngeset, dan aku mau pakai concealernya. Dan concealernya tadi aku udah bilang dia warnanya tuh lebih kuning dan dia lebih kental ketimbang face base-nya. Nah ini aku mau langsung pakai aja untuk concealernya di sini. Dan sepertinya dia cepet banget sih ngesetnya kalau untuk concealernya. Dan kelihatan kan warnanya jauh lebih kuning ketimbang dengan face base-nya. Dan dia benar-benar bikin full coverage ya untuk concealernya. Jadi kalau menurut aku sendiri kayaknya kalau misalnya kita lagi males pakai foundation, bisa gitu kita cuma pakai concealernya aja buat jadiin pengganti foundation. Aku tuh sebenarnya nggak gitu suka pakai concealer, jarang banget pakai concealer. Cuman ini cukup bagus juga untuk concealernya. Karena kalau aku pakai concealer itu biasanya kayak nge-crack gitu di bawah mata. Karena di bawah mata aku tuh kan sebenarnya kan udah keriput-keriput gitu. Jadi kayak kesel gitu kalau aku mau pakai concealer, nanti malah kayak kelihatan keriputnya gitu. Nah ini udah aku pakein concealernya, dan ini kalau aku pegang sebenarnya dia udah ngeset ya, dan juga nggak kerasa kayak berat gitu, dan dia nggak terlalu bikin ini kerasa kayak kita tuh pakai foundation. Padahal sebenarnya kalau kalian lihat dan kalau kalian perhatiin ini lebih ke full coverage, tapi malah aku nggak kerasa kayak berat banget. Jadi masih tetap ringan-ringan aja, dan dia di blendnya itu gampang banget loh. Oke, ini makeupnya udah jadi. Dan ini sudah jam 12:34 menit. Dan aku udah selesai make-up-nya, udah full makeup. Tadi yang aku set itu di dahi, di bawah mata, dan di sini. Tapi ya sebelah sini nggak aku set sama sekali. Dan tadi yang keputihan banget, ini sudah jauh lebih mendingan karena aku kasih contour. Dan cukup, masih bisa kan, bisa masuk kan, tuh bukan. Dan ini aku untuk tadi alisnya aku pakai Dermy Beauty, untuk eyeshadownya aku juga pakai Dermy Beauty, untuk maskara aku pakai Maybelline, untuk face contour dan blush on aku pakai punyanya Something, dan untuk lipstiknya aku pakai BLP. Next time kalau misalnya ada rezeki aku mau bikin yang full One Day Tutorial dari BLP juga. Nah ini aku akan cobain nanti sekitar 3-4 jam, baru aku akan update lagi kondisi muka aku seperti apa. Oke, ini sudah jam 3:56 menit. Berarti udah sekitar berapa ya? Tadi aku setengah satuan ya, setengah satu. Sekarang berarti hampir jam 4. Berarti sekitar 3 jaman. Jadi sesuai dengan seperti yang tadi aku bilang. HP-ku berbunyi. Seperti yang tadi aku bilang, kalau aku nggak akan tes ketahanannya lama-lama. Wait a minute. So ini setelah 3,5 jam pemakaian, kalau menurut aku sih warnanya jadi kayaknya dia agak turun ya. Menurut aku sih dia kayaknya agak turun. Jadi sama tanganku itu warnanya jadi dia kayak mulai sama gitu. Tapi ini bagus-bagus aja sih, padahal aku pakai shade N20 loh. Tadi tuh aku sebenarnya khawatir gitu, kalau misalnya N20 oksidasi ntar wajah aku jadi tambah abu-abu. Tapi mungkin karena aku tadi langsung pakein kontur ya, dan juga akhirnya aku set pakai bedak yang bikin dia warnanya kayak tetep gitu. Jadi masih bagus-bagus aja kok, baik-baik aja serius. Cuman yang di sini nih kelihatan kan ini kayak paling putih gitu, yang tadi nggak kena kontur. Oke, sekarang kita ke kesimpulannya. Yang pertama adalah untuk yang face base-nya, untuk nilai plusnya dulu ya. Plusnya yang aku suka adalah pertama packagingnya. Aku sangat suka packaging yang simple seperti ini. Ini tuh cantik banget dan juga nggak ribet. Ngelihatnya tuh juga enak gitu. Karena memang aku pribadi sukanya sama sesuatu yang simpel-simpel, sederhana, elegan. Kelihatan yang kamu tuh sederhana, simpel, tapi itu kamu tuh istimewa gitu. Dan packagingnya sama dengan packaging dari BLP Beauty yang lainnya, warnanya krem dan itu cantik banget. Terus yang kedua adalah untuk aplikatornya.
untuk ngeluarin produknya dia pakai pump. Kalau pakai pump seperti ini, yang pertama itu pasti akan membuat kita jadi bisa ngira-ngira berapa banyak produk yang akan kita gunakan, berapa banyak produk yang akan kita keluarkan. Jadi itu bisa bikin irit juga. Dan juga yang terutama adalah dia pasti akan higienis karena tidak akan terkontaminasi dengan tangan atau udara. Terus yang ketiga adalah dia cukup awet juga. Jadi meskipun tadi dia klaimnya itu adalah coveragenya itu light to medium, sebenarnya menurut aku pribadi dia lebih ke medium to full karena tadi aku pakai cuma 3 pump dan sampai sekarang pun dia masih tetap coverage juga. Tapi aku nggak ngerti kalau misalnya ini aku pakai di luar rumah karena kan aku kan nggak kemana-mana dan juga nggak kena matahari, sinar matahari atau kena panas atau kena keringat yang berlebihan, dan ini masih bagus-bagus aja, jadi menurut aku sih masih oke. Dan kemudian untuk kekurangannya yang aku kurang suka adalah yang pertama di packagingnya, aku say sorry banget, ini tuh gampang banget copot. Jadi ini tanpa usaha pun dia akan tetap copot gitu. Kemarin waktu aku shake kayak gini malah dianya sempat kelempar gitu. Nah, aku nggak tahu apakah mungkin kebetulan aja aku dapat packaging yang tutupnya segampang itu copot atau mungkin semuanya seperti itu, aku nggak ngerti. Tapi yang aku dapat gampang banget copot. Karena apa? Takutnya kalau misalnya nggak teliti atau kurang proper gitu, mak kelek gitu, takutnya tuh nanti tutupnya hilangan. Kalau tutupnya hilang kan nanti kan juga bisa kotor ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah shade-nya tuh menurut aku kurang banget. Kalau cuma 5 shade harusnya itu bisa ngeluarin beberapa shade lagi. Tapi mungkin suatu saat aku yakin banget BLP akan mengeluarkan shade lainnya, jadi tidak akan cuma 5 shade aja, tapi pasti akan nambah, meskipun itu belum tahu kapan. Cuman aku berharap banget ada warna yang bisa langsung pas gitu, paling nggak minimal itu mendekati dengan warna kulit sawo matang seperti warna kulit aku. Dan terus habis itu untuk face concealernya, kelebihan yang aku suka adalah satu, packagingnya jelas, aku suka banget packaging yang seperti ini, sama seperti face base nya. Terus habis itu yang kedua adalah tekstur dari concealernya. Yang aku suka dari ini malah dia nggak bikin crack, jadi sampai sekarang pun masih baik-baik aja. Jadi sampai sekarang pun dia masih nggak nge-crack gitu dan nggak kerasa kayak kering gitu. Atau mungkin ini karena tadi di set, padahal kan itu kan untuk bedaknya kan cenderung bikin matte, tapi ini kok enggak sih. Jadi aku suka dengan tekstur dari concealernya. Terus habis itu untuk warnanya, kebetulan juga untuk warna yang medium ini dia kan agak kuning, jadi cukup pas gitu dengan warna kulit aku. Jadi menurut aku ini udah cukup banget kalau untuk concealernya. Terus habis itu adalah aplikatornya yang aku suka banget. Aplikatornya dia tuh besar gini, jadi ini tuh lebih besar daripada aplikator concealer yang lain, dan ini lebih besar dari aplikator concealer yang lain. Ini tuh agak jarang ya concealer dengan aplikator sebesar ini. Jadi kalau kita mau olesin di sini dan dimanapun yang mau kita olesin pakai concealer itu tuh jauh lebih enak dan kayak lebih puas gitu rasanya. Itu kelebihan dari concealernya. Terus untuk kekurangannya, aku belum nemu kekurangannya sih, malah menurutku ini bisa jadi pengganti foundation karena dia kan kental dan juga warnanya itu agak sedikit kuning, jadi lebih ke yellow gitu kan. Dan menurut aku ini malah bisa jadi pengganti face base kalau misalnya aku lagi malas pakai foundation, jadi bisa pakai ini aja buat make upan untuk sehari-hari tuh. Oh ya, kalau untuk segi harga, untuk yang face base nya ini harganya kan 189.000 untuk ukuran 33 mili. Menurut aku sih ya masih cukup affordable, jadi nggak apa-apa harga segitu, karena untuk harga foundation di bawah 200.000 itu sudah termasuk murah ya, meskipun menurut aku isinya cukup sedikit. Jadi cuma 33 ml itu cukup sedikit, lebih sedikit daripada foundation yang lain. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena bikin foundation itu kan susah ya. Karena dilihat dari packagingnya, kemudian kualitas produknya juga menurut aku lumayan. Jadi untuk harga 189.000 itu cukup worth it. Terus untuk face concealernya harganya 129.000 untuk ukuran 5 gram. Ini juga cukup worth it juga menurut aku, karena balik lagi tadi seperti dengan face base nya, untuk kualitas produknya dia bagus dan juga untuk packagingnya dia bagus gitu.
Oke, jadi segitu dulu reviewan dari aku untuk produk BLP yang baru, face base dan face concealernya. Maaf kalau kurang lengkap, dan juga maaf kalau ada kesalahan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!